Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Agung Fahmi Pribadi. Di kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan kelebihan dan kekurangan pinjaman online. Apa saja kelebihan dan kekurangan pinjaman online? Simak video ini sampai habis. Perkembangan dan kemajuan teknologi memberikan dampak besar dan dampak penting dalam berbagai industri, termasuk salah satunya adalah industri keuangan atau industri perbankan. Teknologi memberikan kita kemudahan untuk menjalani kehidupan kita dan kita terapkan di setiap aspek kehidupan. Salah satu dari kemudahan yang kita rasakan manfaatnya adalah pinjaman online. Semakin kesini semakin marak pinjaman online yang sangat kita butuhkan dan tidak bisa dipungkiri bahwasanya pinjaman online menjadikan suatu pilihan untuk kita memenuhi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Namun bagaimanapun kita juga harus pandai dalam memilih pinjaman online yang dilindungi, yang sangat nyaman untuk kita pilih sebagai aplikasi atau sebagai perusahaan vintage yang kita pilih untuk memberikan kemudahan kita dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal dalam hal keuangan ya, perekonomian gitulah. Dalam hal pemilihan pinjaman online atau pinjaman yang berbasis aplikasi, kita harus benar-benar pandai atau benar-benar pintar memilih aplikasi atau perusahaan vintage mana yang terjamin atau terlindungi oleh OJK. Nah, teman-teman, langsung saja kita bahas kelebihan dan kekurangan dari pinjaman online. Yang pertama kita akan bahas tentang kelebihan. Oke, yang pertama itu adalah proses pinjaman atau proses pengajuan mudah dan praktis. Artinya berbeda dengan pinjaman konvensional yang dimana kita harus menyediakan dokumen-dokumen lengkap, harus datang survei. Kalau misalnya tidak sesuai dengan survei, itu pinjaman ditolak. Nah, di pinjaman online itu tidak akan terjadi karena pinjaman online biasanya hanya interview atau wawancara secara daring. Yang kedua, pinjaman online itu cair secara instan. Jadi jika kita mengajukan hari ini, mungkin di hari yang sama sekitar 2 atau 3 jam dana itu akan transfer ke rekening yang kita daftarkan di aplikasi tersebut. Yang ketiga, syarat simple dan anti ribet. Artinya di pinjaman online ini persyaratan hanya KTP, NPWP, dan slip gaji atau beberapa dokumen sebagai penunjang untuk kemudahan di prosesnya pengajuan kita. Selebih itu mungkin tidak ada. Jadi artinya pinjaman online ini yang memudahkan kita, sangat memudahkan kita. Yang keempat, tujuan kredit di pinjaman online itu bebas untuk berbagai aspek. Maksudnya adalah kita pinjam di pinjaman online, kita bebas gunakan uangnya untuk apa aja. Lain hal dengan pinjaman konvensional. Contoh, misalnya kita mengajukan pinjaman KUR. Pinjaman KUR itu kita ajukan untuk modal usaha. Pinjaman KPR diajukan untuk kredit perumahan. Pinjaman KKB atau kredit kendaraan motor kita ajukan untuk kredit mobil atau sepeda motor. Jadi untuk pinjaman online ini tidak dispesifikasikan untuk apa, tapi bebas kita pergunakan. Saya coba rangkum. Yang pertama, kelebihan dari pinjaman online adalah proses pengajuan mudah dan praktis. Yang kedua, dana pinjaman cair secara instan. Yang ketiga, syarat simple dan anti ribet. Yang keempat, tujuan kredit bisa untuk berbagai kepentingan. Teman-teman, mungkin itu saja kelebihan yang bisa saya rangkum. Selanjutnya kita akan bahas apakah kekurangan pinjaman online. Nah, teman-teman, untuk kekurangan pinjaman online itu sangat penting untuk kita perhatikan. Ya, saya merangkumnya menjadi 4 poin kekurangan yang harus saya informasikan ke teman-teman. Yang pertama itu adalah sistem bunga harian. Nah, beda dengan pinjaman konvensional pada umumnya. Pinjaman konvensional biasanya bunga itu diterapkan per bulan atau setiap bulan. Tapi beda dengan pinjaman online ini hitungan bunga itu secara harian. Teman-teman harus cermat nih untuk menyikapi hal ini. Yang kedua, plafon pinjaman terbatas. Biasanya plafon pinjaman di pinjaman online itu tidak lebih dari atau maksimal hanya sampai 30 juta. Ya, 30 juta itu pun kita mengajukan 30 juta itu sangat-sangat
tipis kemungkinan untuk disetujuin. Yang ketiga, tenor atau jangka waktu pinjaman terbatas. Biasanya pinjaman online itu hitungan hanya mingguan dan itu harus lunas, atau maksimal bahkan ada yang sekitar 6 bulan. Mungkin beberapa vintage memberlakukan sampai dengan setahun. Selebih itu mungkin saya tidak pernah dengar. Jadi tenor di pinjaman online itu hanya termasuk singkat, tidak seperti pinjaman konvensional pada umumnya. Ya, kemudian yang keempat, data pribadi. Nah, ini yang sangat penting sekali. Data pribadi kita bisa saja disalahgunakan oleh perusahaan vintage yang kita pakai. Artinya kita harus cerdas, kita harus cermat. Pinjaman online jenis apa yang harus kita pakai, terlindungi atau tidak. Nah, begitu saja kekurangan yang mungkin bisa saya rangkum. Sekali lagi saya ulangin, yang pertama kekurangan dari pinjaman online adalah sistem bunga harian. Yang kedua, plafon kredit terbatas. Yang ketiga, tenor atau jangka waktu kredit terbatas. Yang keempat, data pribadi kita bisa disalahgunakan. Teman-teman, sampai di sini saja video yang saya buat tentang kelebihan dan kekurangan. Sekali lagi teman-teman harus cerdas, cermat menyikapi atau memilih pinjaman online apa yang teman-teman pilih untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.